Desa Karangjati adalah sebuah dusun tua yang tampaknya tenang. Letaknya terpencil, diapit oleh hutan bambu dan ladang jagung yang luas. Namun, bagi mereka yang tinggal di dalamnya, Karangjati bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tempat yang menakutkan. Sebuah ruang hidup yang dibungkus kutukan. Sejak puluhan tahun lalu, desa ini dikenal dengan berbagai peristiwa aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Tak sedikit warga yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab medis. Tubuh mereka menghitam seperti terbakar dari dalam. Dokter yang didatangkan dari kota pun angkat tangan. Beberapa bahkan meninggal hanya dalam hitungan hari. Tak hanya itu, anak-anak sering mengaku melihat sosok bayangan di malam hari, berjalan tanpa kaki dengan sorot mata merah menyala di antara rerimbunan pohon pisang. Sesekali terdengar suara gamelan lirih dari tengah hutan. Padahal tak ada orang yang tinggal di sana. Warga meyakini bahwa semua ini adalah ulah satu sosok yang namanya tak berani mereka sebut dengan lantang, Ki Jagabaya. Ia adalah dukun tua yang tinggal di ujung timur desa, di sebuah rumah panggung tua yang dikelilingi pohon randu besar. Konon, rumah itu tak pernah terlihat tua atau lapuk, meski sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Beberapa penduduk mengatakan mereka pernah melihat api biru menari di atas atap rumah itu pada malam-malam tertentu. Ki Jagabaya bukan sekadar dukun, ia penguasa gaib di Karangjati. Ia disebut-sebut sebagai pewaris ilmu hitam dari gunung yang tak boleh disebut namanya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal atau berapa usianya sebenarnya. Ada yang bilang ia sudah hidup sejak zaman pemberontakan di atau Titai. Yang pasti, tak ada satupun warga yang berani menentangnya. Siapapun yang berani mengkritik atau bahkan sekadar mencibir namanya akan mengalami nasib buruk dalam waktu 3 hari. Sapi mendadak mati, anak kerasukan, atau rumah kebakaran tanpa sebab. Warga memilih diam. Mereka hidup dengan 1000 ketakutan, membungkus mulut mereka dengan doa dan bisikan lirih. Setiap malam Jumat, aroma kemenyan hitam tercium dari arah timur desa. Kadang terdengar jeritan yang tak wajar dari dalam hutan. Beberapa orang percaya bahwa Ki Jagabaya melakukan ritual pengorbanan. Dan anehnya, meski banyak warga yang ingin pindah, selalu saja ada rintangan. Tanah tak laku dijual, kendaraan mogok, atau anak tiba-tiba jatuh sakit. Seolah desa ini tak mengizinkan siapapun pergi. Karangjati menjadi tempat di mana waktu seperti beku, terjebak dalam lingkaran gelap yang tak pernah putus. Kepala desa hanya bisa menunduk ketika ditanya. Aparat pun tak pernah datang. Semua seakan tahu, tapi memilih pura-pura tak tahu. Namun, perubahan mulai terasa ketika suatu hari seorang pria tua berjubah putih datang menuruni jalan setapak dari arah barat desa. Ia membawa tongkat kayu dan diikuti oleh 3 pemuda bersarung. Tak banyak yang mengenal wajahnya, tapi para tetua desa langsung merasakan getarannya. Udara menjadi lebih ringan, angin berembus lembut, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, burung hantu tidak terdengar di malam hari itu. Nama pria itu adalah Kiai Jamaluddin, dan kehadirannya membawa harapan sekaligus pertanda bahwa pertarungan besar akan segera dimulai. Bagi sebagian warga,
Nama Ki Jagabaya hanyalah bayangan samar sosok yang tak pernah muncul di hadapan umum. Namun pengaruhnya menjalar hingga ke sudut terdalam desa. Ia tidak hadir di acara desa, tidak terlihat saat panen raya, tidak pernah datang ke masjid. Tapi semua orang tahu, siapapun yang ingin aman tak boleh macam-macam dengan rumah di timur desa itu. Rumahnya seperti tak tersentuh waktu, dikelilingi pagar bambu hitam yang tak pernah roboh meski diterpa angin atau badai. Di halamannya terdapat patung kecil dari batu andesit menyerupai bentuk manusia dengan mata. Menonjol konon itu adalah penjaga gaib yang akan menyerang siapapun yang masuk tanpa izin. Tak ada seorang pun warga yang berani melintasi jalan setapak menuju rumah itu setelah maghrib. Bahkan anak-anak pun sudah diajarkan sejak kecil untuk tidak menunjuk arah timur jika matahari mulai tenggelam. Ki Jagabaya bukan hanya pemilik ilmu santet, ia adalah penguasa alam gelap yang menandatangani perjanjian dengan makhluk dari dimensi lain. Konon, ia memiliki pusaka berupa keris hitam yang mampu menyerap ruh manusia. Beberapa warga yang berani menceritakan kisah-kisah ini melakukannya dengan berbisik di bawah pelita dan selalu menutup jendela rapat-rapat setelahnya. Salah satu kisah yang paling sering terdengar adalah tentang seorang pemuda bernama Ganda yang mencoba kabur ke kota. Ia sempat menyewa mobil dari luar desa, tapi baru sampai gerbang desa, ban mobilnya meledak sendiri. Esoknya, Ganda ditemukan kejang-kejang. Matanya membelalak, mulutnya mengeluarkan darah hitam, dan tak bisa bicara. Hingga kini, kepala desa pun, Pak Raden, hanyalah boneka. Setiap keputusan penting selalu melalui isyarat yang katanya datang lewat mimpi atau pertanda. Tapi semua orang tahu dari mana isyarat itu berasal. Bahkan beberapa tokoh agama yang dulu mencoba mendirikan majelis disikir di Karangjati tak bertahan lama. Ada yang mendadak pindah tanpa pamit. Ada pula yang ditemukan meninggal dengan lidah membiru. Selama bertahun-tahun, Karangjati seolah menjadi milik Ki Jagabaya. Dan bagi dunia luar, desa itu hanyalah titik kecil yang tidak penting di peta. Namun itu semua mulai bergeser ketika Kiai Jamaluddin datang kembali. Kiai Jamaluddin bukanlah nama asing bagi Karangjati. Puluhan tahun lalu, ia tumbuh besar di desa ini. Ia dikenal sebagai anak dari seorang marbot masjid yang rendah hati. Namun, setelah lulus madrasah, ia pergi merantau untuk menuntut ilmu ke berbagai pesantren besar di Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Tak ada kabar selama puluhan tahun. Banyak yang mengira ia telah wafat dalam perjalanan spiritualnya. Namun nyatanya, ia kembali. Dan ia kembali bukan sebagai orang biasa. Dengan jubah putih sederhana, sorban lusuh, dan tongkat kayu cemara. Kiai Jamaluddin menapakkan kaki kembali ke tanah kelahirannya. 3 santri ikut bersamanya. Salman, pemuda cerdas dengan hafalan luar biasa. Fahri, yang mampu merasakan energi gaib. Dan Yusuf, yang ahli dalam ruqyah dan pengobatan spiritual. Kedatangannya tidak dengan kemegahan atau pengumuman, tapi kehadirannya langsung dirasakan oleh alam. Angin berembus pelan, namun membawa kesejukan yang tak biasa. Burung yang selama ini bersembunyi kembali berkicau. Beberapa warga
bahkan mengaku mimpi bertemu lelaki berjubah cahaya semalam sebelum ia datang. Dan bagi mereka yang masih menyimpan iman di dada, nama Kiai Jamaluddin seperti cahaya dari ujung lorong gelap. Kiai mendirikan sebuah langgar kecil di tanah milik almarhum ayahnya, tak jauh dari pusat desa. Langgar itu dibangun hanya dalam waktu 3 hari, dibantu oleh warga yang mulai memberanikan diri mendekat. Ia tidak mengutuk Ki Jagabaya, tidak pula menyerang. Ia hanya mengajak warga untuk kembali mengaji, menghidupkan malam dengan dizikir, dan menyebut nama Allah lebih sering. Namun, perubahan ini tidak luput dari pengawasan sosok yang selama ini mendominasi Karangjati. Di malam pertama langgar itu berdiri, langit Karangjati tiba-tiba berubah. Angin kencang menderu dari arah timur. Atap rumah warga bergoyang hebat. Suara lolongan anjing bersahutan tanpa henti. Sebuah petir menyambar pohon randu tua yang selama ini dipercaya sebagai penyangga energi gelap desa hingga terbakar perlahan. Ki Jagabaya tahu lawannya telah kembali dan pertempuran yang telah ditakdirkan sejak lama akhirnya akan dimulai. Sejak langgar kecil Kiai Jamaluddin berdiri, suasana desa Karangjati berubah drastis. Setiap malam terdengar lantunan ayat suci dari arah barat desa menggema hingga ke pelosok. Para warga mulai datang, malu-malu namun haus akan cahaya. Di balik ketakutan mereka ada harapan baru. Wajah-wajah yang sebelumnya murung perlahan menampakkan senyum, meski tipis dan penuh keraguan. Namun perubahan ini tidak berlangsung tanpa reaksi. Malam-malam menjadi tegang, langit mendung tanpa hujan. Angin yang biasanya membawa sejuk kini berembus kering seperti desir napas makhluk yang marah. Binatang-binatang peliharaan bertingkah aneh hayam, tidak mau berkokok. Kambing menolak makan dan kucing memandangi pojok-pojok gelap rumah sambil mendesis pelan. Kiai Jamaluddin menyadari bahwa ini adalah peringatan, bukan dari manusia, tapi dari alam gaib yang selama ini menjadi ladang kuasa Ki Jagabaya. Ilmu hitam yang menancap kuat di tanah Karangjati mulai bergolak karena terusik oleh energi suci yang mulai masuk. Sebuah benturan dimulai bukan dengan senjata atau kekerasan, tapi lewat aura, getaran spiritual, dan tarik-menarik kekuatan antara dua dunia. Pada malam keempat setelah langgar berdiri, Salman, santri muda yang paling tenang, mendadak menggigil hebat. Tubuhnya kejang seperti kesetrum. Dari mulutnya keluar suara berat dan dalam, sama sekali bukan suaranya. Pergi, ini bukan tempatmu. Kau mengganggu tuanku. Kiai Jamaluddin segera bertindak. Ia mengusap kepala Salman sambil melantunkan dizikir yang tak umum didengar. Doa-doa kuno dari tarekat hikmah yang hanya diwariskan secara lisan. Tubuh Salman bergetar keras sebelum akhirnya memuntahkan cairan hitam pekat yang berbau amis. Ketika sadar, wajahnya pucat dan ia hanya bisa berbisik, "Aku melihat mata itu, Pak Kiai." Matanya merah menatap dari balik bambu. Setelah kejadian itu, gangguan semakin intens. Warga yang datang ke langgar mulai diganggu. Ada yang pingsan, ada yang kerasukan. Bahkan ada yang mendengar suara perempuan menangis di kamar mandi. Namun Kiai tetap tenang. Ia tahu
ini hanya awal, dan untuk itu ia mulai mempersiapkan pagar jaib. Bersama para santri, mereka mengelilingi desa pada malam hari, menanam azimat-azimat kecil berisi ayat Quran yang telah diritualkan. Mereka menanamnya di bawah batu, di pinggir sumur tua, dan di persimpangan jalan yang dipercaya sebagai jalur makhluk gaib. Kiai juga mulai menyiapkan air ruqyah dalam jumlah besar untuk dibagikan ke warga. Sementara itu, di ujung timur desa, rumah Ki Jagabaya tidak lagi sunyi. Para jin peliharaan mulai gelisah. Api hitam yang biasa digunakan untuk semedi mendadak meredup. Dalam meditasinya, Ki Jagabaya melihat langit merah dan tanah retak. Ia tahu medan kekuasaannya sedang diserang secara perlahan. Sambil menatap ke arah langit-langit rumah yang dipenuhi simbol-simbol gaib, ia berbisik lirih. Kau kembali Jamaluddin, tapi aku belum kalah. Pertarungan belum dimulai, tapi alam sudah berguncang. Malam-malam yang menyusul menjadi ujian berat bagi para santri Kiai Jamaluddin. Mereka bukan hanya menghadapi kerasnya medan dakwah di desa yang lama terkungkung kegelapan, tapi juga harus melawan gangguan gaib yang tak henti menyerang. Fahri, santri yang memiliki kemampuan merasakan energi halus, mulai mengeluh sakit kepala luar biasa setiap sore menjelang maghrib. Ia berkata, ada sesuatu di langit desa ini, Kiai, seperti jaring besar membungkus dari atas. Kita dikurung. Yusuf yang paling kuat dalam ruqyah pun ikut terguncang. Ia mendapati air ruqyah yang disimpannya berubah menjadi darah keesokan harinya. Suatu malam, langgar kecil itu didatangi bayangan. Tidak satu, tapi banyak, puluhan. Mereka berdiri di halaman langgar, hanya memandangi ke dalam. Sosok-sosok hitam tinggi tanpa wajah. Tubuhnya seperti asap padat, memancarkan hawa dingin yang menembus tulang. Kiai Jamaluddin tidak membangunkan siapapun. Ia sendiri keluar, membawa mushaf kecil yang telah menemaninya sejak masa belajar di Sulawesi. Di bawah sinar rembulan yang muram, ia membuka ayat-ayat ruqyah dan mulai membacanya lantang. Suaranya bergetar tapi mantap. Semakin lama dibacakan, sosok-sosok itu mulai mendesis dan memudar, seperti terbakar oleh cahaya yang tak kasat mata. Pagi harinya ditemukan jejak kaki aneh di sekeliling langgar. Jejak itu berjumlah ganjil, ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya mengarah ke satu titik. Sumur tua yang sejak dulu dikeramatkan. Kiai Jamaluddin memutuskan untuk menutup sumur itu secara spiritual. Dengan bantuan para santri dan beberapa warga, ia memagar sumur dengan doa-doa dan garam yang telah dibacakan ayat-ayat. Tapi gangguan tidak hanya dari luar. Para santri mulai bermimpi buruk. Salman bermimpi dirinya dibakar hidup-hidup oleh pria tua bertaring. Fahri melihat ibunya dipanggil oleh suara dari pohon pisang. Dan Yusuf bermimpi berdiri sendirian di langgar yang terbakar. Semua mimpi itu datang dalam satu malam. Kiai Jamaluddin memanggil mereka setelah subuh. Kalian sedang diuji, hati kalian sedang digoyang. Tapi ingat, siapa yang menguatkan niatnya untuk menumpas kegelapan harus siap menjadi pelita meski terbakar. Hari itu mereka mengulang di zikir yang lebih berat. Mereka mulai puasa Senin Kamis, bangun malam untuk tahajud bersama, dan tak pernah lepas dari wudhu. Sebab Kiai tahu
ujian yang sebenarnya belum dimulai, dan mereka hanya akan bertahan jika hati mereka lebih kuat dari api santet yang akan segera datang. Malam itu, langit Karangjati tak seperti biasa. Awan menggumpal gelap tanpa bintang sedikit pun. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Desa seperti dicekik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Kiai Jamaluddin tahu malam ini bukan malam biasa. Ia meminta para santrinya memperbanyak dizikir dan membaca surah Al-Baqarah sepanjang malam. Lampu langgar dibiarkan menyala, tapi pintu dikunci rapat. Semua alat ruqyah disiapkan, termasuk garam ruqyah, daun bidara, dan keris peninggalan ayahnya yang pernah digunakan untuk memusnahkan jin kafir di Kalimantan. Pukul 2 dini hari, serangan itu datang. Langgar bergetar seolah ada gempa kecil, namun hanya dirasakan di sana. Tiba-tiba lampu padam. Meski genset cadangan menyala normal, dari luar terdengar suara tawa nyaring, melengking panjang seperti suara perempuan, tapi terlalu dalam dan terlalu panjang untuk manusia. Yusuf yang berjaga di dekat pintu mendadak terjatuh, matanya terbalik, tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara tua penuh kemarahan. "Dasar bocah, kau pikir bisa mengusirku hanya dengan ayat-ayat itu? Aku sudah di sini sebelum bapakmu lahir." Salman dan Fahri segera membacakan ruqyah keras-keras, tapi suara dalam tubuh Yusuf malah tertawa. Ruang itu seperti dipenuhi aroma kemenyan busuk. Kiai Jamaluddin maju, tangannya menekan dahi Yusuf sambil membaca ayat kursi perlahan. Pelan tapi tajam, suara itu mendesis. Tubuh Yusuf kejang lebih keras, lalu menggelepar dan akhirnya tak sadarkan diri. Saat itulah dari luar langgar terdengar gemuruh. Para santri yang melihat dari jendela terperanjat. Puluhan sosok berjubah hitam mengelilingi langgar. Mereka tak berjalan, tapi melayang. Mata mereka merah menyala. Beberapa membawa tongkat, sebagian lain menunduk tanpa wajah. Kiai tahu ini bukan jin biasa. Ini adalah pasukan gaib Ki Jagabaya. Ia berdiri di halaman langgar, ditemani Salman dan Fahri. Mereka membentuk barisan. Kiai mengangkat tangannya ke langit dan mulai membaca hizib yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Hizib Nasyir, salah satu doa pamungkas untuk pertempuran spiritual besar. Suaranya menggema di udara sunyi. Sosok-sosok gaib itu mendesis, tapi belum mundur. Beberapa mulai mendekat, membawa angin panas dan suara raungan. Salman menggigil, tapi tetap berdiri. Fahri menangis pelan sambil menggenggam tasbih. Tiba-tiba dari arah timur terdengar jeritan panjang dan ledakan cahaya hitam. "Cukup, Jamaluddin." Sosok itu muncul dari balik kabut. Tubuh kurus, berjubah merah darah, mata tajam, dan wajah penuh bekas luka bakar. Di tangannya, keris berasap hitam berdesis pelan. Dialah Ki Jagabaya. Muncul untuk pertama kalinya setelah sekian lama bersembunyi dalam bayang-bayang. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kehadiran Ki Jagabaya mengguncang Karangjati secara spiritual. Sosoknya bukan sekadar fisik, tapi membawa gelombang energi negatif yang meresap ke dalam tanah. Tanaman di sekitar langgar mendadak layu. Udara jadi sesak dan suasana seperti berada di antara hidup dan mati. Ki Jagabaya berdiri tegap,
Wajahnya setengah ditutupi kain merah. Keris di tangannya tampak bergerak sendiri, bergetar seperti makhluk hidup. Jangan sok suci, Jamaluddin. Kau tahu betul siapa aku. Dulu kau lari, sekarang kembali ingin jadi pahlawan, ucapnya sambil menyeringai. Kiai Jamaluddin tak menjawab. Ia hanya menatap lawannya dengan sorot tajam dan penuh iba. Kau sudah terlalu jauh, Jagabaya. Dulu kita belajar dari guru yang sama, tapi kau memilih jalur hitam dan kini kau menjadi budak jin. Ki Jagabaya tertawa keras. Jin yang kuperbudak, mereka memberiku kekuatan yang tak dimiliki siapapun di tanah ini. Bahkan kau pun kalah waktu itu. Dan saat itulah ia melempar segenggam tanah hitam ke udara. Langit di atas langgar menjadi gelap gulita. Terdengar suara tangisan bayi dan suara perempuan menjerit silih berganti. Langgar mulai retak, jendela pecah satu persatu. Para santri berusaha bertahan, tapi sebagian sudah mulai muntah darah. Kiai Jamaluddin berlutut, menanam tongkatnya ke tanah, lalu mulai melafalkan Asmaul Husna satu persatu. Setiap nama Allah yang ia sebut, muncul cahaya kecil dari ujung tongkatnya. Semakin banyak ia sebut, cahaya itu membesar hingga membentuk kubah pelindung yang menahan serangan dari atas. Ki Jagabaya menghunus keris, lalu menghunjamkannya ke tanah sambil membaca mantera kuno. Dari bumi muncul asap hitam berbentuk naga, bergerak ke arah langgar dengan cepat. Salman dan Fahri berteriak, ketakutan melihat makhluk itu melesat dengan rahang terbuka. Tapi sebelum makhluk itu menyentuh langgar, Kiai Jamaluddin memukul tanah dengan tongkatnya sambil berseru, La haula la wala quwata illa billah. Seketika cahaya dari langit turun seperti kilat. Asap naga itu meledak dan menghilang. Tanah bergetar hebat. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa berdoa, menyaksikan langit yang seperti terbakar dalam cahaya putih dan merah. Ki Jagabaya terhuyung. Darah menetes dari hidungnya. Tapi ia belum menyerah. Kau boleh menang malam ini, tapi aku belum selesai, Jamaluddin. Aku akan mengembalikan semua kegelapan yang telah kau halau. Lalu tubuhnya lenyap dalam asap pekat, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Langit mulai terang. Azan subuh berkumandang. Tapi Karangjati tahu malam belum benar-benar usai. Kegelapan akan datang lagi dan lebih kuat. Pagi itu, kabut tak kunjung terangkat. Matahari seolah enggan menampakkan diri. Desa Karangjati sepi. Tidak ada ayam berkokok, tidak terdengar suara cangkul membelah tanah seperti biasanya. Bahkan anak-anak tidak keluar bermain. Semuanya mendadak muram. Kabar buruk pun tiba. Sarman, salah satu warga yang sebelumnya rajin ke langgar dan mulai ikut pengajian bersama Kiai Jamaluddin, ditemukan meninggal di tengah sawah. Anehnya, tubuhnya hangus seperti terbakar. Padahal tak ada api, tak ada bekas ledakan atau jejak listrik. Bahkan rumput di sekitarnya tetap basah oleh embun. Mayat Sarman kaku dalam posisi sujud. Di punggungnya tertulis sesuatu yang aneh, tergores seperti bekas kuku panjang. Jangan ganggu tanah ini. Kabar ini membuat gempar. Beberapa warga yang sebelumnya mulai berani mendekat ke langgar langsung ketakutan. Beberapa bahkan mengurung diri di rumah. Ada pula yang berbisik-bisik bahwa ini ulah Ki Jagabaya yang murka. Rasa takut mengalahkan semangat mereka. Kiai Jamaluddin
dan para santri datang ke rumah duka, menyalatkan jenazah dan memandikannya dengan air ruqyah. Tapi saat prosesi pemakaman, terjadi kejadian yang mengerikan. Lubang kubur yang sudah digali dengan susah payah mendadak terisi penuh oleh tanah sendiri, seolah ditutup dari bawah. 3 kali digali ulang, 3 kali pula tanah kembali mengisi lubang tersebut dalam hitungan menit. Warga mulai panik. "Ini sudah di luar nalar," ujar Pak Kadus. Namun Kiai tetap tenang. Ia berdiri di sisi makam, membuka surban putihnya, lalu membaca ayat-ayat dari surah Al-Mulk. Suaranya tenang, melantun lembut, tapi penuh kekuatan. Setelah itu, ia menancapkan tongkatnya ke dalam tanah. Ajaib, tanah berhenti menutup lubang. Pemakaman bisa dilanjutkan. Namun, malam harinya, keluarga Sarman mendapat teror. Istri dan anaknya mendengar ketukan di jendela terus-menerus. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa, tapi daun pintu dan dinding rumah mereka kini dipenuhi jejak tangan seperti terbakar. Anak Sarman menjerit dan berkata, "Ayah pulang," tapi matanya hitam. Kiai Jamaluddin akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah itu bersama para santri. Malam mereka isi dengan membaca Yasin dan dizikir berjamaah. Sekitar pukul 2 dini hari, sesosok bayangan muncul di depan rumah. Wujudnya samar, namun aura keputusasaannya sangat terasa. Salman berseru pelan, "Itu Sarman." Tapi Kiai berkata, "Tenang, itu bukan Sarman. Itu jin yang menyamar." Ia mengambil sejumput tanah dari kubur Sarman dan meniupkannya sambil membaca ayat, lalu melemparkannya ke arah bayangan itu. Seketika terdengar jeritan nyaring, dan sosok itu menghilang dalam pusaran asap. Malam kembali tenang, tapi jelas sudah ini adalah serangan psikologis dari Ki Jagabaya. Ia ingin mengoyak iman warga, melemahkan keyakinan dengan teror demi teror. Hari-hari berikutnya, satu demi satu, rahasia lama Karangjati mulai terkuak. Di tengah-tengah desa berdiri sebuah pohon beringin tua yang telah lama dianggap keramat. Warga percaya bahwa siapapun yang mencoba menebangnya akan sakit atau gila. Tak ada yang berani mendekat, apalagi memotong dahannya. Tapi setelah beberapa santri melakukan mapping spiritual desa bersama Kiai, terungkap bahwa pohon itu adalah pusat kekuatan santet Ki Jagabaya. Akar-akarnya menjulur ke seluruh desa seperti urat kegelapan, menyalurkan energi negatif ke titik-titik tertentu sumur angker, persimpangan sepi, bahkan ke beberapa rumah kosong. Selama pohon itu berdiri, energi hitam akan terus mengalir, ujar Kiai Jamaluddin pada para santrinya. Namun keputusan untuk memusnahkannya tidak mudah. Bahkan saat hanya dibicarakan saja, beberapa warga langsung jatuh sakit. Salah satunya adalah ibu dari Fahri yang mendadak tak bisa bicara dan tubuhnya membeku. Ketika dibacakan ayat suci, mulutnya malah menyebut-nyebut nama Ki Jagabaya dengan suara asing. Kiai menyadari pohon ini bukan sekadar benda fisik. Ia adalah penjaga gerbang dunia gaib yang ditanam langsung oleh Ki Jagabaya puluhan tahun lalu. Menebangnya bukan hanya tindakan fisik, tapi harus disertai dengan pertarungan spiritual tingkat tinggi. Malam itu, Kiai dan 5 santri terpilih Salman, Fahri, Yusuf,
dan 2 santri senior lain melakukan ritual penghancuran akar. Mereka menggali sekitar akar pohon sambil membaca hizib tertentu. Tapi baru 5 menit mereka memulai, angin ribut datang tiba-tiba. Langit berubah merah dan dari balik pohon muncul sosok perempuan tua dengan tubuh menggantung, rambut menjuntai panjang dan lidah menjulur sampai ke dada. "Anak-anak durhaka, kalian tidak akan bisa mengusir kami," jerit makhluk itu dengan suara bergema. Salah satu santri yang masih muda langsung jatuh pingsan. Salman sempat mundur ketakutan, tapi Kiai tak bergeming. Ia menancapkan tongkatnya di bawah akar dan mulai membaca doa dari hizib Jailani. Sosok makhluk itu mulai memekik. Tubuhnya terbakar cahaya dan hilang bersama ledakan api kecil di tanah. Namun, pohon itu masih berdiri. Luka pada akarnya malah mengeluarkan darah hitam, seolah marah karena dilukai. Kiai menatap langit, wajahnya tegang. Pertarungan belum selesai. Kita hanya membangunkan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Desa Karangjati berada di ambang kehancuran. Angin berhembus kencang, menggetarkan daun-daun pohon beringin yang masih berdiri kokoh. Meski sudah tergores luka, langit tidak lagi gelap sepenuhnya. Ada cahaya memerah yang menyinari desa, seolah-olah alam pun tahu bahwa sebuah pertempuran yang sangat menentukan akan segera terjadi. Kiai Jamaluddin berdiri di tengah lapangan, dikelilingi oleh santri-santrinya yang semuanya bersiap. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidup mereka. Semua ilmu yang mereka pelajari selama ini, segala doa dan hikmah yang mereka yakini akan diuji pada malam ini. Sejauh ini, mereka telah berhasil menggoyahkan kekuatan Ki Jagabaya. Namun sekaranglah waktunya untuk menghancurkan kekuatan itu secara tuntas. Ki Jagabaya sudah muncul di hadapan mereka. Wujudnya kini lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya menyala merah, wajahnya penuh bekas luka, dan keris hitam di tangannya tampak mengeluarkan asap yang berbau busuk. Di belakangnya, pasukan gaib yang membantunya bayangan manusia, jin, dan roh-roh jahat terlihat siap menyerang. "Sudah cukup, Jamaluddin," Ki Jagabaya berseru. Suaranya menggema. "Selama ini kau menghalangi jalanku, mengusir aku dari desa ini. Sekarang aku akan mengubur kalian semua dalam kegelapan yang tak akan pernah hilang." Kiai Jamaluddin tidak gentar. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan, dan jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tetapi seluruh desa ini akan menjadi budak kegelapan. Ia mengangkat tangannya ke langit dan dengan suara yang tegas, ia mulai melantunkan doa terakhirnya. Santri-santrinya, meski ketakutan, mengikuti dengan dizikir dan ayat-ayat yang mereka hafal. "Ya Allah, kami berserah padamu. Berikan kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan dan menjaga umatmu." Ki Jagabaya mendengus. Tidak ada doa yang bisa menyelamatkanmu, Kiai. Sekarang waktunya untuk membayar semua yang telah kau lakukan. Dengan cepat, Ki Jagabaya melangkah maju, menyerang dengan keris hitam yang mengeluarkan semburan api. Kiai Jamaluddin tidak mundur. Ia menangkis serangan tersebut dengan tongkatnya yang disertai cahaya putih yang memancar. Terjadilah benturan yang mengguncang langit. Kilat menyambar dan di sekitar mereka muncul kabut hitam pekat. Pasukan gaib Ki Jagabaya mulai
bergerak, menyerbu para santri yang masih berzikir dengan penuh ketekunan. Mereka berusaha melindungi diri dengan doa dan tangan terangkat, tetapi gelombang energi jahat yang diluncurkan oleh Ki Jagabaya terlalu kuat. Salah seorang santri, Fahri, terjatuh dengan tubuh gemetar. Matanya terbalik, namun dia segera disadarkan oleh Salman yang tak meninggalkannya. "Kuatkan hatimu," teriak Salman. "Kita harus berjuang." Sementara itu, Kiai Jamaluddin terus bertarung sengit melawan Ki Jagabaya. Setiap serangan keris yang datang dihentikan dengan kekuatan cahaya yang memancar dari tongkatnya. Namun Ki Jagabaya semakin kuat. Semakin banyak roh-roh jahat yang dipanggilnya untuk menambah kekuatan. Sekarang mereka bertarung di antara dua dunia, dunia fisik dan dunia gaib dengan napas terengah-engah. Kiai Jamaluddin menyadari satu hal untuk mengalahkan Ki Jagabaya. Ia tidak hanya perlu mengandalkan ilmu yang dimilikinya, tetapi juga harus memanggil kekuatan dari dalam dirinya yang terdalam ilmu hikmah, yang hanya bisa dipanggil oleh hati yang benar-benar ikhlas. Ia mulai berzikir lebih keras dengan suara yang menggetarkan seluruh langit. "Ya Allah, kami memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan," serunya. Tiba-tiba bumi bergetar dan cahaya yang lebih terang dari matahari menyinari langit. Dari dalam tubuh Kiai Jamaluddin, sebuah energi besar keluar. Cahaya tersebut menyatu dengan seluruh alam semesta, menciptakan sebuah lingkaran cahaya di sekelilingnya. Ki Jagabaya terperangah. "Apa yang kau lakukan?" Cahaya itu mulai menyusutkan kekuatan kegelapan yang dikeluarkannya. Pasukan gaibnya berteriak, berusaha melawan, tetapi mereka hanya bisa menghilang satu persatu seperti asap yang disapu angin. Dengan satu gerakan cepat, Kiai Jamaluddin menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dari ujung tongkat, semburan cahaya putih memancar, menembus keris hitam Ki Jagabaya dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Ki Jagabaya berteriak keras. Tubuhnya terseret oleh energi yang tidak bisa dilawannya. Kau tidak boleh menang," ia meraung. Namun kegelapan yang diciptakan oleh Ki Jagabaya akhirnya runtuh. Ki Jagabaya dalam wujudnya yang asli terbakar oleh cahaya suci yang dikeluarkan Kiai Jamaluddin. Ia berteriak kesakitan dan akhirnya menghilang, terkubur dalam asap hitam yang perlahan menghilang ke udara. Desa Karangjati kembali tenang. Langit yang semula gelap kini cerah dan matahari terbit perlahan menyinari desa yang telah lama terperangkap dalam ketakutan. Warga yang sebelumnya takut kembali keluar dari rumah mereka, memandang langit dengan rasa syukur yang mendalam. Kiai Jamaluddin berdiri tegak di tengah lapangan, terlihat kelelahan, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Ia menatap ke arah pohon beringin yang kini tampak biasa saja, tak lagi membawa kegelapan. "Ini adalah kemenangan kita semua," katanya kepada para santri. "Kita telah mengalahkan kegelapan, tetapi kita harus tetap waspada. Iman kita adalah benteng terkuat." Mereka pun berdoa bersama, mengucap syukur, dan akhirnya kembali ke langgar untuk menyelesaikan ibadah yang belum sempat mereka selesaikan. Desa Karangjati kini aman. Kegelapan yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun akhirnya sirna. Namun mereka tahu bahwa ujian iman
selalu ada, dan mereka akan selalu siap menghadapi segala tantangan yang datang dengan cahaya yang senantiasa membimbing mereka.